Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini wa dunya wal akhirah wa idadina wa jadatina wa amina wa amatina wal muslimat amin. Amin. Mana pelajaran? Berapa? Ya wal maghfirah. Allah alaih. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kembali kita bertemu di majlis yang sangat mulia, ialah majlis ilmu. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan Allah taala berikan kita Amin. dalam ibadah, ilmu yang manfaat, sehingga kita selamat dari alam dunia sampai ke alam. Amin ya rabbal alamin. Dan kitab yang kita tampilkan pada malam ini adalah Nailul Raja, halaman berapa? Yang mana sekarang? Tani wasabin bukan? Halaman Wafdalu. halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. 86. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu. 76. Ini bukan? Wa afdalu kayfiyat Ya. al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Bi ayyabda bil hajari thumma yutbi'ahu bil ma'i. Dan yang paling utamanya tata cara beristinja. Kita lagi bicara tentang istinja, yaitu menggabung antara istinja dengan air dan batu. Jadi pakai batu, pakai Air. Mana? Biayyabda bil hajari, dengan memulainya istinja dengan batu dulu,
Tsumma yutbi'ahu bil ma'i, kemudian diiringi dengan air. Nah, jadi kalau kita istinja, bahasa kitanya ini cebok, ya. Bahasa kitanya cebok. Buang air besar itu ada cebok, ya. Kemudian buang air kecil, Cebok juga. ada cebok. Hasyafah. Ya, tapi kan yang keluar kadang-kadang Bukan kencing ya. kotoran aja, kadang-kadang keluar emas. Iya. Mas kuning. Tapi tetap namanya Goit. Nah, jadi gimana kalau kita mau istinja yang afdolnya? Oh, itu Ya, tadi. kalau mau pakai batu Ya, juga, tahu pakai aja, air tahu. juga itu paling afdol. Dimulai dengan batu. Kalau dengan air dulu nggak sunnah pakai batu. Sebab air itu adalah menghilangkan tanda-tanda dan bekas-bekas najisnya, gitu. Ya, jadi kalau udah pakai batu, pakai air itu afdolnya. Kalau udah air, nggak usah pakai batu, tidak disunnahkan, gitu ya. Ya. Wa ina izin yakfi fi usuli asli sunnati kullu jamidin walau najisan. Dan ketika itu juga cukup di dalam hasil daripada kesunatannya, ya, hasil yang daripada keras. kesunatannya, Tiap-tiap yang ya, keras. setiap Yang keras. yang benda beku, yang keras, walau najisan, Meskipun sekalipun itu najis. najis, gitu. Apa maknanya? Najis. Maknanya bahwa Bukan najasan ini. yang keluar yang keras kek, yang lempek kek, yang najis kek, yang kagak najis kek, kan disunahkan kita bersihin. Ya. Nah, kalau sini najis yang keluar. Kalau najis berarti wajib dia Bersihkan. bersihkan. Wajib dia bersihkan. Ya, sebab ada orang bilang, kok tadi ada yang keluar selain najis bisa. Kalau yang keluar darah ada gak? Ada. Atau orang kalau sampean keluarnya ada. Ada orang dari maling. Dia maling emas, supaya gak ketahuan emasnya ditelan. Diberakin ya. Nah, dikasih obat ke polisi, dia buang air keluar apa? Emas. Bisa begitu. Ya, tapi tetap tuh namanya Kotoran juga. dia udah campur sama kotoran juga. Ya, nah jadi udah yang begitu hasil sunnahnya udah. Kalau keluar sesuatu yang beku, yang najis, udah sunnahnya dia istinja. Pakai batu. Afdol, dia bukan sunnahnya wajib istinja. Afdolnya dengan batu dan dengan Air. gitu. Nah, bagaimana kalau Batman Men. main keren? Men. Nah, kalau Batman udah pasti air doang. Jadi nggak usah pakai Batu. batu, gitu. Sebab mestinya dia yang betul-betul bagus, yang jamitnya bagus. Kalau katanya bahasa kita ini pulen, jadi keluar pulen, dipotong lah, Lempung. paham gak sih? Ya lempung dah. Pulen deh pokoknya, ya. Nah itu boleh tuh istinjanya, ya, dengan batu boleh, apalagi dengan air. Kalau mau afdolnya dengan batu dan Air. Wa in arada al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Jika ingin. Maka jika orang itu yang istinja ingin memilih Atas Ya. salah satu keduanya. atas salah satu keduanya, dia mau pilih nih yang mana nih, air apa batu? Batu. Istinja dengan air apa dengan Batu. Fal ma'u afdal. Maka air lebih afdal karena lebih bersih pakai Batu. Air. Ntar kalau yang bikin batu ada tata caranya ntar ya, sekarang belum mulai lagi kita bacainnya terus. Li'annahu yusilul aina wal athara. Menghilangkan. Karena kalau
istinja dengan air, dia menghilangkan zatnya najis atau air namanya zatnya, Ya. wal athara Tinggalan. dan bekasnya. Orang itu Ini ribet amat cerita. kalau dia buat air, Biar anak-anak suka juga ada bisa. yang Nurunin. bekas. Di mana? Di sofa. Sofa itu apa? Keributan pantang itu namanya. Itu. Apa namanya? Penjemputan. Keributan Meskipun mulai dengan air, ya, meskipun mulai keributan dengan air, pantang itu kalau kita lagi diri itu dia ke dalam. Kalau kita jongkok Keluar. nah, itu namanya keributan. Itu sofa namanya. Nah, kadang-kadang tuh kalau orang yang kurang bersih di situ, enggak. kalau pakai batu susah nggak? Susah. Susah. Tapi kalau pakai air, Gampang. iya, beres deh. Makanya kita kalau cebok pakai air, kalau masih licin jangan Terus. pakai Batu. sabun dulu deh. Berarti Bersih. doi masih dae. Dia masih ada tuh dia. Masih licin. Ntar dulu, udah bersih, udah keset, berarti udah gak ada tuh Kotoran. airnya, udah gak ada zatnya, tinggal ada asapnya, baru boleh pakai sabun. Itu tata cara yang benar. Walau pada abil mati, Dimulai dengan air. dan jikalau yang istinja itu memulai dengan air, udah ceboknya pakai air. Dan Wa arada yastanjia ba'dahu bil hajar. Kemudian dia ingin beristinja juga sesudahnya dengan Air batu. batu. Lam yusannu lahu dzalika. Nyunat. Tidak disunnahkan bagi orang istinja melakukan hal seperti itu. Nah, sunnah udah Ya, pakai dan- air, dan nggak ada faedahnya. pakai batu. Kenapa? Li adamil faidati. Nggak ada Karena faedahnya. udah nggak ada Faedah. faedahnya. Tuh, udah bersih. Kalau mau batu dulu baru air. Kalau udah pakai air, Sama maka niat hilang tuh 6. sunatan batunya. Itu kalau kita istinja dengan air dan batu. Nah, kita terusin. Syurutu ijza'il hajari zamaniyatun. 6. Syarat sahnya, ya, syarat Sah. sahnya Istinja. beristinja dengan batu ada 8. Syaratnya ada 8. Jamak syarat. Asyurutu jamu syartin. Surut itu Jamak. jamak daripada syartun syartani. Syarat. Surut. Nah, ya, jadi jamak dia. Wa syartul lughatan al-alamat. Dan Tanda-tanda. syarat itu bahasa Arab. Secara lugha diartikan adalah alamah, tanda. Tanda-tanda. Alamah itu tanda. Wa syar'an, Pada dan menurut syarat, apa itu syarat? Ma yalzamu min adamihil adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun. Ya, wa la adamu lidzatihi. Wa la adamu lidzatihi. Nah, menurut syarat itu apaan? Adam. Ialah yang melazimkan bagi tidak adanya, tidak ada. Jadi kalau nggak ada dia udah nggak ada. Kalau nggak ada syarat, Nggak ada. Ini umpama syaratnya kita sholat, Musik. ya, berwudu, punya Wudu. syarat itu. Orang syaratnya diantaranya suci daripada 2 Hadas. Dia lagi sholat, tentu. Batal. Lagi sholat, Batal. tentu. Yang batal apa? Wudunya. Wudunya. Tapi otomatis dia nggak bisa nerusin Sholat. Kenapa? Karena nggak ada wudu, nggak ada sholat. Itu namanya syarat. Tuh. Ya, makanya dalam istilah fikih disebut asyartu huwa ma wajaba wastamarra. Syarat. Syarat itu ialah Mewajibkan. yang wajib dan harus terus-menerus. Itu syarat. Selama dia sholat harus punya Wudu. wudu. Umpama ada orang lagi sholat keluar air mani,
Kalau ngeliatin gimana cari. Kalau- Orang kan ada yang berpenyakit. Ya. Baru pikirannya ke sono dikit, keluar air maninya. Parah amat kalau saya lihat. Wudu Batal gak wudunya? Kagak. Orang Kagak. keluar air mani gak batal wudu. terkecuali masukin barang ya. Dia punya hadas besar. Syaratnya sholat sahnya kalau suci daripada dua Hadas. Berarti dia bisa gak terusin itu sholat? Bisa. Bisa. Yalzamu li adamihi adamun. Dia melazimkan bagi tidak adanya nggak ada. Jadi nggak ada dia nggak sah. Gitu. Apalagi ada syarat nih, saya lagi cerita syarat. Ya. Menghadap kiblat. Kan syarat tuh menghadap kiblat. Ya. Ya. Nah kalau menghadap kiblat itu syarat, selama dia sholat dia harus menghadap Kiblat. kiblat. Kecuali dalam peperangan itu kan namanya fil khawf. Takut perperangan. Nah sekarang dia harus menghadap kiblat. Selama dia sholat, dia menghadap kiblat. Kalau dia nggak menghadap kiblat, otomatis nggak sah sholat. Makanya orang kalau salam jangan keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nyimplang. Yang di dalam sholat itu rukunnya salam. Pertama Rukunnya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengoknya ke kanan. sunnah. Sunnah. Ucapan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang wajib. Nengoknya sunnah. Tuh, gitu aja. Apalagi leher sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua salamnya juga Sunnah. sunnah. Wajib Nengoknya pertama. sedang aja. Tuh. Begitu jadi nengoknya sunnah. Kalau kagak nengok sah gak? Sah, memang sunnah itu. Tapi dapat pahala kalau dikerjain. Iya. Dulu ada orang, dia ini pesantren bareng-bareng, belajar bareng-bareng berdua. Alim setimpal, emang dia begadang muzakarah terus. Begitu. Nah dia, yang satu temennya nih, demennya jadi imam. Kenapa dia demen? Dia demen orang kalau amin loh dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia demen. Oh, kenceng bareng lagi. Senang dia. Dikerjain ke temannya itu. Yang alim juga disuruh orang kentar amin kan sunnah kencang pelan. Amin disuruh waladdallin. Pelan aja Bang. Nengok deh. Karena dia kok ada suara. Udah dia udah baca semua udah pas rokan kedua dia baca lagi, dia baca sampai bolak-balik lagi. Nggak ada suaranya juga. Emang temennya ngasih tahu, amin pelan aja. Dia demennya amin. Amin. Dijawab langsung sama dia. Begitu udah giliran salam, dia balas sama dia. Salam dia diem aja. Tetap begini. Ini mampu udah 7 menit, nggak salam. Salam. Temennya inget, wah dibalas tadi. Dia salam, dia bilang, salam udah tuh dari tadi tuh. Jadi salam tuh nengoknya Sunnah. rukunnya salam itu satu kali. Kalau yang kedua sunnah. Sunnah. Kalau kita nggak salam yang kedua boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi kan rugi kita tekor sunnah nggak dapat. Lihat pahala sunnah. Kenapa kita mesti tahu kalau mendadak darurat? Ini kan tuh udah gak ketahan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Dun, nggak apa-apa udah selesai. Kalau ente mau bela juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Batal sholat, wudu batal sholat. Harus sholat lagi. Jangan atuh itu.
punya ilmu, kerjaannya dikerjain lebih gampang, pahalanya lebih bagus. Gitu. Ya. Nah, itu syarat. Saya lagi ceritain Syarat. wajaba wastamarra. Sesuatu yang diwajibkan dan terus menerus. Istimroron. Lain sama fardu. Kalau fardu wajaba wa qata'a. Itu fardu. Sesuatu yang wajib dan terputus. Umpamanya takbiratul ihram, rukun, Allahu akbar sekali doang. Masa terus Allahu akbar lagi kan enggak. Ntar baca Fatihah, habis baca Fatihah, ya nanti ada rukun yang lain, enggak terus-terusan Fatihah. Arti inqata'a itu terputus. Itu bedanya mana yang syarat, mana yang fardu. Nah sekarang syarat. Kemudian wala yazamu min wujudihi wujudun. Dan tidak melazimkan dari adanya itu itu yang namanya ada, nggak bisa. Kalau ada tidak ada. Kalau ada kagak. Itu namanya syarat. Wala adamun lidzatihi dan ada tidak zatnya. Ya ketiadaan bagi zatnya. Jadi itu cuma ngomongan doang. Namanya amrun iktibari. Namanya omongan. Ya nggak mau kita duduk. Duduk nih. Ini namanya apa? Mana duduk? Duduk mana? Ya aneh nih, duduk itu lihat duduk. Kan namanya doang duduk. Ada ya duduk? Ada tadi disebut duduk. Itu namanya gambaran nih. Adapun yang duduknya manusia. Ya. Nah kita terusin. Itu syarat sekedar syarat kita tahu. Kemudian Wa murabil hajat. ayyakuna bisalasati ahjarin. Dan syaratnya itu ialah dengan tiga batu. Wa ayyul qiyal mahalla, dan hendaknya ya dia istinja dengan batu itu ialah membersihkan tempat najisnya. Baru kita bahas bawah ini. Wal muradu bil hajari huna. Dan yang dimaksud dengan batu di sini kullu jamidin, tiap-tiap benda beku, tahirin yang suci, qali'in yang menghilangkan najis, ghairi muhtaramin yang tidak terhormat. Tuh. Nah jadi yang dibilang cebok dengan batu ternyata bukan batu doang. Kalau jamidin batu, jelas tuh, benda beku bener-bener, ya. Ya. Tahirin suci, Qoli. batu yang suci, jangan batu yang kotor. Nah batu dari jamban diambil buat tembok kagak bener. Arti batunya batu suci. Berarti kesalahan batu boleh dong, boleh. Yang penting Bersih. Tahir. apa? Kertas, Tisu kalau sekarang kali. tisu, itu boleh. Kenapa? Karena dia qali'in, dia dapat menghilangkan najis. Yang penting dapat menghilangkan najis. Nah kalau batunya licin, nah makanya batunya jangan yang terlalu licin, lah meleset. Yang beren. Ya, ntar kita ini bagaimana caranya itu ntar, ya. Kemudian, ya dia menghilangkan najis. Jadi kalau yang licin nggak bisa Menghilangkan. Yang terlalu halus juga Enggak boleh. Gimana kalau tembok? Bisa tuh tembok. Kokosot. Kalau lagi kencing, ambil tembok, namun jangan tembok kepret. Garet. Besok itu. Ya, entar kita ceritain. Jadi yang menghilangkan najis qali'in,
Ghairi muhtarabin, yang tidak terhormat. Kok nggak ada yang terhormat? Ada selampe terhormat. Kita pakai buat lap tangan kita, lap mulut kita, namanya dia terhormat tuh sapu tangan. Jangan sapu tangan buat cebok, wah jangan. Mindilun. Dia terhormat. Ya, nanti ada lagi yang lain. Fala yujzi'un najisu, maka tidak sah. Ya, fala yujzi'un najisu, maka tidak sah istinja dengan najis. Karena dia mesti tahir, suci. Jadi kita mesti tahu juga batunya ambil dari mana, kertasnya dari mana. Yang bersih. Makanya kalau istinja dengan batu nggak boleh batunya atur gitu-gitu semua di situ juga nggak bisa. Kalau orang istinja pakai batu, ambil batu umpamanya yang ada Persegi lah. Itu bisa. Musal Yang pertama gini ya, acak-acak. Tuh. Yang merubah itu sakal juga boleh 4 persegi. Tuh. Terus satu lagi, tarik dari kanan ke kiri. Luka. Tuh. Satu lagi dari kiri ke kanan. Itu ada caranya. Jadi enggak Ledes. Ini dia berdiarah. tapi kan kita praktek doang, nggak pernah. Iya. Sekarang pertanyaan ya. Sekarang kalau kita sebagai lelaki ya agak mudah. Sekarang perempuan bagaimana nih? Kalau kencing maksudnya. Kencing ya. Juga dah. Ya, emang begitu ya, namanya istinja kan bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Nah oleh karenanya, kalau perempuan laki-laki kalau istinja hadas besar ya gampang sama kayak tadi. Kalau ada 3 batu, batu pertama acak-acak, buang, kan ada batu lagi, ambil lagi, ambil lagi dari kanan ke kiri, buang, ambil lagi dari kiri ke kanan, jadi bersih. Tuh. Nah sekarang kalau cebok yang depan, kalau laki-laki kan gampang. Gampang nggak? Gampang. Gampang, Pak Heru tahu ya. Gampang. Ya. Udah dia tinggal gini aja. Nih istinja dengan batu nih, yang tadi lagi tuh acak-acak, kanan ke kiri, kiri ke kanan, udah selesai. Perempuan bagaimana? Mudah. Kalau perempuan itu giliran cebok, mau cebok pakai air, cebok pakai batu, dia mesti jongkok. Karena perempuan ketika dia jongkok itulah bagian zahir daripada parasnya, itu namanya. Yang keluar. Begitu dia jongkok, ngablak kan. Pak Heru kan nanya nih saya jawab. Maka dia pakai batu, dia batunya gedean dikit. Gak mau orang-orang ke dalam soalnya. Oleh karenanya kalau istinja dengan batu dengan syarat. Yang tadi buang airnya cakep. Ya ada di bawah tadi. Kencingnya juga gak kencing ada angin. Orang laki kalau kencing ada angin bubar. Nah perempuan juga begitu, waktu dia kencing dia jongkok. Jadi kalau dia kencing jongkok, ini mesti ada yang bahas. Begitu dia jongkok, tempat keluar air kencingnya dia mancur begitu. Kalau dia diri, maka dia kena tempat masuknya zakat. Paham apa kagak sih? Lobang kemaluan udah. Iya, karena tempat masuknya zakat sama lubang kencing lain. Ya, udah pura-pura aja. Nanya sih.
Dia lupa. Jadi dia beda. Dia ada di atas. Nah, tempat kencing. Nah, pas tempat masuknya zakar di bawahnya. Nah, kalau belepetan sampai situ, maka istinjanya harus dengan air. Susah emang ya batu ya. Iya, mau musuh begitu nerangin ya, betul nggak? Iya. Cuman yang belum kawinnya kayak dulu. Terlongok lah. Jadi lain tuh lubang kencingnya sama lubang itu lain, gitu ya. Kalau nggak percaya ntar periksa. Terlongok lah. Ya. Kemudian di samping gagasan, ya istinja dengan batu yang najis atau yang benda beku yang najis. Wala ghairul qali'in, dan juga sesuatu yang tidak menghilangkan najis, namanya ghairul qali'. Dia tidak bisa menghilangkan najis. Kenapa? Limulusatihi, karena dia licinnya, mulus licin. Meleset dia, batu yang licin, jangan. Yang kasar, batu yang kasar. Warafawatihi, dan halusnya, karena licinnya dan halusnya. Jangan juga yang terlalu halus, nggak bisa. Dia mesti yang agak kasar. Makanya kalau orang cebok pakai tisu basah nggak bisa. Tisu kering dulu. Kalau di pesawat itu kan ada tisu kering, tisu basah. Begitu cebok pakai tisu kering dulu. Terus udah bersih, udah apa semuanya, baru pakai tisu basah. Tuh. Emang kalau orang naik pesawat, kalau baru ke Jeddah 9 jam masih bisa kita tahan, asal jangan makan banyak-banyak di pesawat. Tapi saya kan ke Amerika udah, dia ke Amerika itu 21 jam, 20 jam. Atau namanya itu New York. Dari New York saya ke Philadelphia masih 3 jam lagi. Udah saya dapat sama. Dia artinya saya udah ngerasain tuh buang air di mana? Pesawat. Kalau enggak saya nggak ngerasain. Dan 20 jam di pesawat gimana? Terpaksa ya, buang air juga. Nah ceboknya begitu. Jadi kita mesti pakai yang mana dulu? Tisu yang kering, tisu yang keset. Nggak boleh langsung pakai tisu yang basah. Nggak boleh. Kita pakai. Ini kalau kita nggak pelajari di pesawat kita keder. Ya, jadi tisunya bukan selembar, tisu kita ambil dari 5 lembar, baru tarik. Buang, ambil lagi, tarik dari kanan ke kiri, betul bersih. Buang lagi, ambil lagi, 3 lagi, 4, 5, dari kiri ke kanan. Yakin bersih, yakin aja dia pakai. Gitu. Jadi kan namanya pikir begini jadinya. Lu bukan hanya cewek ibu-ibu. Ya. Nah, udah gitu itu udah yakin baru pakai tisu. Udah deh aman. Ya. Bab nih kalau kita nggak belajar ntar di sono bingung deh dari usaha gitu ya. Terusin. Masalah umpamanya. Walal muhtarami, dan juga tidak sah istinja dengan sesuatu yang terhormat. Sesuatu yang terhormat, ada kertas, ya, tapi kertas ada tulisan kitab. Ya. Ini aneh. Ada bekas tinta lah. Ada orang terpon disimpan nih, buat cebok nggak bisa, nggak boleh. Ini muhtaram, nggak terhormat. Iya, makanya kita sama Al-Quran aja tuh. Ya Allah, kita di situ ada Al-Quran, ada duduk di kaki. Lonjol ke sono, orang dulu mah gak dikasih tuh. Iya. Kenapa di depan lu ada? Quran, biar sopan. Orang sekarang kan Quran di bawah ini tahu. Ada apal Quran di bawah.
pakai. Mau cebok nggak situ kakutubil ilmi syar'i. Seperti itu kertas adalah isinya ya pelajaran ilmu syara, ilmu agama. Nggak boleh. Syara Allah. Tapi kalau teksnya Jokowi yang marah-marah pakai cebok boleh. Boleh kan? Boleh pakai cebok nggak masalah. Oh sudah itu sih. Dan bekas makanan. Ya jadi yang terhormat ya daripada barang-barang yang ada kehormatan yang memang harus kita hargai nggak boleh buat cebok. Ya. Kemudian mana ini? Wa alati Dan alatnya. Alat-alat ilmu agama tuh apa tuh? wal maktu Ya. wal maktum wal Soal matum. nanti tulisan-tulisan Arab. Bekas makanan. Ya. Tapi kalau tulisan Arab yang disebut Arab doang nggak ada. Kenapa? Karena orang Arab kan di sana Nulis nggak Arab. semuanya agama Islam juga. Gitu. Tapi kalau kita sama alat-alatnya itu nggak boleh. Ya. Kemudian matum. wal mat'um Bekas makanan. dan yang dimakan. Ada kita nih umpama ya ada makanan tuh yang bisa tipis, bisa lemah, lembek gitu, juga keset. Kita mau pokoknya itu nggak boleh. Umpamanya Roti itu. apa itu yang segitiga tuh? Ya kue itu. Orang Arab tuh kue apa tuh? Kue satu. Kue yang enak. Kue satu emang. Kue kakak. Iya, aku anggap deh kue kakak nggak boleh. Kenapa itu makanan nggak boleh. Ya. Bosa. Kita terusin. An-nasuruto. Maknanya anna syuruta ijza'il istinja'i bil hajari, bahwa syarat-syarat sahnya istinja dengan batu idza tusira alaihi samaniyatun, apabila ya dipilih atau Cari yang disaring itu ada 8. Nah, baru kita bahasnya sekarang syaratnya ada berapa? 8. Nanti baru cerita-ceritanya doang tuh, kenalnya khusus itu kayak begitu. Tapi udah paham ya? Jadi lubangnya lain nggak? Ayakuna bisalah sati ahjarin. Syaratnya kalau mau istinja dengan batu, ya, ialah bahwa istinjanya itu dengan 3 batu. Al-makna, maknanya annal awwala min syuruti ijza'il istinja'i bil ajari kaunuhu bi thalathi masahatin la aqalla. Bahwa yang pertama-tama daripada syarat-syarat sahnya istinja dengan batu adalah dengan 3 ya usapan. Dengan 3 usapan tidak kurang. Artinya paling dikit 3 usapan. Jadi kalau istinja dengan batu 3 usapan. Itu paling dikit. Lakol lah. Gak ada lagi kurang dari itu nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi 1 kali nggak bisa. Harus 3 kali. 3 usapan. Yang tadi saya bilang tuh, usapan pertama acak-acak, kedua kanan ke kiri, dan yang ketiga kiri ke kanan. Jadi benar-benar bersih. Ya. Jadi nggak bisa 2, apalagi 1 kali. Gitu. Lah apalah, nggak bisa kurang lagi. Itu 3. Kalau istinja dengan batu atau istinja dengan sesuatu yang keras, ya, yang memang dibolehkan. Fata'addudul ahjari diulang-ulang laisa biqaidin, terikat maka hitung-hitungan batunya
Hitungan batunya laisa biqaidin, tidak ada ikatannya. Artinya apa? Satu-satu. Gak ada kaitannya. Oh, harus 3 kali berarti 3 batu. Gak ada ikatannya situ. Yang dimaksud sebetulnya 3 usapan. Dengan batu 3 usapan. Bisa batunya 1, bisa batunya 3. Begitu. Artinya laisa biqaidin. Itu bukan itu urusan yang situ, bukan ikatan di situ. Enggak mukoyatnya. Artinya nggak ada urusan di situ. Walau masaha bisalah sati atrofi, Mengusap. bisalah sati atrofin nih, bukan atrofi. Ya, Bisalah sati atrofin lihajarin murattabatan. Pinggiran. Ya, maka jikalau dia mengusap dengan 3 kali ujung atau 3 ujung batu lihajarin dengan 1 batu. 1 batu punya 3 ujung kayak begini nih. Berarti 3 pinggiran kali. Tuh, di sini ada, ini ada, ini ada. Tuh, di sini 3 seperti Iya, iya. Tuh. Jadi ada 3 apa nih? 3 ujung. 3 kepala di sini. Iya. Itu namanya lihajarin 1 batu. 1 batu. Tuh, 1 batu, tapi dia ngusapnya untuk 3 3. kali. Boleh gak? Boleh. Toropia ya. 1 batu tapi punya 3 apa ya? 3 sudut. 3 bagian dah. 3 kepala gitu. Ya. 3 Murattabatan, udah teratur dia. Ada sini nggak boleh. tertib. Dipakai 1 batu 3 usapan. Tapi kalau batunya tentu juga ujungnya tentu juga nggak boleh. Udah kena. Batu atau cuma segini doang. Udah 3 kali tentu juga nggak bisa. Agak bersih. Harusnya ada 3 3 pojokan. 3 depannya, 3 moncongnya tuh. Ya gitu. Ya. Au masaat salah sama saatin bil tarafin wahidin min hajarin wahidin. 1 batu. Atau dia mengusap 3 kali usapan dengan ujung 1 batu dari batu yang 1 itu yang tadi. Ya. Tadi itu. Jadi kagak ada ikatan harus 3 batu, nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak ada kaitannya di situ. 1 batu sah. Ada 3 pocot. Usapan 3 kali punya ujungnya 3. Tapi harus bersih suci. Dan yang paling afdolnya kalau batunya ada berapa? Yang Ada gila. Gitu. Mencucinya. Bi ayyasilahu. Mencucinya. Ya. Bi ayyasilahu. Wa yansifahu. Wa yunashifahu ba'da kulli mas'atin kafar. Nah, ini kalau berarti 1. Kalau tadi punya batu 3 pojok. depannya 3, ini batunya tuh. Ya, gimana tuh? Tentu juga boleh. Caranya bagaimana? Bi ayyasilahu. Cuci. Jadi dia habis yang pertama dia pakai cuci dulu. Lama jadinya. Iya. Dengan 3 Tiga. air. Iya, dia cuci dikeringin. Dikeringin. Tuh. Dengan ada air. Nasi pak, dia keringin dulu, habis keringin dia cuci kering. Udah 1 Ya, usapan baru tuh. pakai lagi, kita cuci lagi lah. Capek mendingan pakai Airnya. Tiap usapan. Sesudah tiap udah usapan. kelar deh. Kafar. Cukup. Itu Cukup. Iya namanya pelajaran kan kita Apa bilang belajar 3 dulu. yaum. Karena Nabi bersabda babun minan ilmi yata'allamu ar-rajulu ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab daripada ilmu dipelajari oleh seseorang, dia bisa amalkan. Umpamanya kita belajar wudu, kita belajar yang namanya rukun-rukun sholat, kita pelajari semuanya, jadi kita benar sholat, cakap namanya kita bisa amalin. Aulam yang amal bihi, atau dia nggak bisa amalin ke ilmu. Contohnya apa? Laki-laki belajar ilmu head. Laki-laki kan nggak ada head, ada juga head. Ya nggak ada yang head.
Nah dia belajar ilmu haid, dapat ilmu, itu bagus. Nah sekarang ini istinja dengan batu, kita amal ini kapan? Tapi yang kita pelajari perlu nggak? Ya. Nah, kita tahu perlu nggak? Nah dengan mempelajari itu walaupun dia nggak bisa amalin, Tapi tahu. khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada Lebih isi baik bagi orang yang belajar itu ilmu daripada yang dia dapat daripada dunia serta isinya yang kasih bihal matlub min kisaban taman. Luar biasa. Makanya orang kalau ada pengajian dia gagal ngaji dia merasa rugi. Seperti siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gara-gara ngaji telat 3 kali, malu. Karena dia ngurusin kambing ini 11.000 kambing. Iya, gara-gara gitu ngurusin kambing dia ngaji telat. Kayak Dia salah, nggak mau lagi urusin kambing, diwakafin tuh kambing semuanya buat Islam. kayak salah. Ada pengen ngaji. Kalau kita kira-kira gimana? Pas giliran pengajian, objek ada 10 juta. Tinggal dulu. Ini kita ukur kita doang, kan Sayyidina Umar. Kalau kita nih, pas kebetulan giliran ngaji, ada objek kan nih, kalau gol 10 juta, kira-kira ngaji lu ngambil? Kagak bisa. Pakai ngomong, malam Sabtu besok ada lagi. Nggak taunya lah. Iya memang begitu. Emang pengajian tuh ujian juga. Zaman dulu di kampung saya tuh saya ngaji Pak Tulungin, kalau baik guru salam tuh baju kita Pak Tulungin. Orang nggak banyak begini ngaji di musola. Ada yang gagal ngaji, ditanya ke guru salam anaknya, babe lu mana? Babe sakit. Ya udah nggak apa. Begitu saya lagi nganter guru salam mau pulang lagi nyari becak, babe lewat bawa berkat dua. Dari mana lo? Tahlil dulu. Yo, tahlil sama Majlis Taklim karena ke tahlil. Sampai begitu orang sampai tahlil aja. Kagak datang. Orang sini sih enggak ada. Kagak. Enggak. Sekali hari dia ngatur kalau mau tahlil pada isya. Enggak ketinggalan. Bersama ibadah